Kisah pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Salah satu tanda kiamat yang paling dikisahkan adalah kemunculan Dajjal. Menurut hadis, makhluk pembawa fitnah dan penyebar kebohongan ini akan muncul di akhir zaman. Namun, ada beberapa riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan antara Dajjal dengan Nabi Khidir. Seperti diketahui, ada begitu banyak kisah yang menceritakan tentang keabadian Nabi Khidir. Dalam kisah disebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Bahkan, ia dikabarkan akan tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dengan datangnya Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Karena, Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Allah, yakni Tuhan pemilik surga dan neraka. Dikisahkan, pada awal kedatangannya, Dajjal meyakinkan umat Islam dengan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi dan akhirnya mengaku sebagai Allah atau Tuhan pemilik alam semesta. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang, lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap, keledai itu dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal Mekah dan Madinah, dia tidak mendapati celah jalan masuk, pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Kemampuan Dajjal yang luar biasa. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan sakit serta memunculkan kesuburan. Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan maka hujan pun turun. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanam-tanaman dan juga dapat melihat maupun mendengar di banyak tempat pada saat waktu yang bersamaan, serta mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Semua kelebihan yang dimiliki Dajjal adalah sihir dan tipu dayanya saja. Dajjal mampu bekerja sama dengan setan dan jin untuk menipu manusia, di mana setan dan jin nantinya akan menyerupai manusia serta berpura-pura mengakui Dajjal sebagai Tuhan, sehingga dapat memperdaya manusia. Namun, di saat fitnah Dajjal mencapai pada puncaknya, maka muncul Nabi Khidir untuk membongkar segala fitnah dan tipu daya Dajjal tersebut. Pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Dalam pertemuannya dengan Dajjal, Nabi Khidir mengungkapkan segala fitnah dan kebohongan Dajjal. Nabi Khidir akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya dan menjelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia seperti itu, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya, sekaligus merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir tersebut. Usai Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir, lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Ujar Dajjal. Maka, semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun, Nabi Khidir kembali menantangnya, dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku," ujar Nabi Khidir di hadapan pengikut Dajjal. Kemudian, Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin Allah, Dajjal tidak sanggup membunuhnya. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir. Lalu, Dajjal melemparkan Nabi Khidir ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan, bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu, Rasulullah pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah, derajatnya pun mulia dan dialah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat manusia semakin yakin dan segera berbayat ke Imam Mahdi. Rasulullah bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis ini ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu, ia mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir.